Selamat malam. Hari ini akan Titiang lanjutkan pembacaan teks Sundari Gama bagian kedua. Sebelumnya pada Sundari Gama bagian pertama telah dijelaskan mengenai manusia yang sebelumnya tidak tertata, belum memiliki pengetahuan. Kemudian Sangyang Purusangkara dengan beberapa gelar yang disebutkan berinisiatif untuk menurunkan ke dunia yang disebut dengan Ugama, Igama, dan Agama, yang nanti dalam teks Sundari Gama ini secara panjang lebar akan dijabarkan serta dijelaskan. Kemudian pada bagian sebelumnya disebutkan Dewata Nawasanga diutus untuk mengajari manusia di dunia. Seperti Sangyang Brahma ditugaskan mengajari manusia ilmu tentang pandai besi untuk membuat alat-alat. Apabila diperluas artinya terkait dengan teknologi seperti saat ini. Kemudian Sangyang Wisnu menurunkan ilmu kepemimpinan. Sangyang Iswara menurunkan bahasa sebagai pengantar yang paling dahulu turun. Kemudian Betari Sri turun untuk mengajari ilmu pengetahuan yang perlu diketahui oleh seorang wanita berhias. Dan Siwa atau Sangyang Siwa turun mengajarkan kependetaan dan puja mantra untuk kepentingan pemujaan ide Sangyang Widiwasa atau spirit berketuhanan. Nah, setelah secara mitologis disebutkan seperti itu, kemudian disebutkan pada bagian ini turunlah Sangyang Semararati. Kita lanjutkan pembacaannya. Tumurun Sangyang Semararati saking Semara Loka. Kemudian turunlah Sangyang Semararati, yang dimana tempat stana beliau disebut dengan Semara Loka. Mara ring madya pada anuk semau ring wong sate mina paksi matiga mawaya matarya muniwe rikang sarwa teriak muka muah rikang sarwa mambekan. Kemudian turun Sangyang Semararati ke dunia ini yang disebut dengan Madya Pada. Turunnya Sangyang Semararati ini menganugerahi pada disebut dengan Anuksema. Anuksema itu berarti masuk dan menyatu seperti itu ke dalam wong, itu berarti manusia, satu berarti sejenis unggas ayam, mina berarti ikan, paksi burung, dan lain sebagainya, sampai disebut dengan sarwa mambekan, yaitu segala yang bergerak, segala makhluk hidup yang ada di dunia disusupi oleh Sangyang Semararati yang datangnya dari Semara Loka atau Semara Buwana. Samaya kinasungan cita dasendriya. Semuanya itu yang disebut tadi, manusia, binatang, dan segala jenis makhluk hidup pada saat itu dianugerahi yang disebut dengan cita dasendriya. Cita itu dapat diartikan sebagai sebuah pikiran atau hasrat. Kemudian dasendriya ini tentu berarti 10 indria. Yang menikmati kesenangan di dunia ini adalah 10 indria yang kita miliki. Seperti mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan lain sebagainya. Hasrat dari dasendriya ke 10 indria yang kita miliki itu disusupi oleh Sangyang Semararati. Lulut uneng pada madodon ring Sangyang Semararati. Semuanya kemudian mengalami fase yang disebut dengan perasaan lulut. Lulut itu dapat diartikan sebagai rasa kasih,
rasa cinta atau ketertarikan terhadap lawan jenis. Itulah yang disusupi oleh Sang Hyang Semara dan Sang Hyang Ratih. Dalam mitologis kita, Semara Ratih itu atau disebut dengan Sang Hyang Semara Jaya dan Sang Hyang Ratih merupakan pasangan dewa asmara yang menyusupi semua yang ada di dunia. Dalam cerita yang disebut dengan Semara Dahana, ketika putra dari Siwa dan Uma diperlukan, namun pada saat itu Siwa sedang melakukan tapa di puncak gunung Himawan. Ada gangguan di alam kedewataan yang harus dimusnahkan oleh putra dari Siwa. Sementara Siwa masih bertapa di puncak gunung Himawan. Cerita ini terdapat di Kekawin Semara Dahana. Kemudian diutuslah Semara Ratih untuk menggoda tapa dari Siwa. Kemudian Sang Hyang Siwa menjadi terbangun, dibakarlah Semara dan Ratih yang disebut Dahana. Dah itu berarti panas. Semara Dahana, terbakarnya Sang Hyang Semara dan Ratih kemudian dibuang ke dunia dan menyusup ke semua makhluk hidup. Kemudian Sang Hyang Siwa yang pada saat itu terganggu tapanya menjadi berhasrat kepada Dewi Uma, yang kemudian lahirlah putranya yaitu Sang Hyang Ganapati yang kemudian menyelamatkan alam dewa, menyelamatkan Siwaloka atau surga dari gangguan raksasa yang ingin menguasai surga. Dari mitologis ini tentu berkembang pada ajaran-ajaran berikutnya yang berkembang sampai ke Bali. Dalam Sundari Gamo ini pun disebutkan bahwa Sang Hyang Semara Ratih itu menyusup ke dalam seluruh makhluk hidup, menyebabkan 10 indrianya mengalami hasrat atau keinginan, ketertarikan lawan jenis. Pada teks-teks yang berbicara mengenai pembentukan alam secara kosmologis, termasuk Buana Agung dan Buana Alit. Buana Alit itu mikrokosmos atau tubuh manusia. Sudah tentu ada cerita mengenai Sang Hyang Semara dan Sang Hyang Ratih. Seperti contoh teks-teks Kanda seperti Kandepat banyak juga membicarakan Semara Ratih. Nah, inilah yang melebarkan atau meluaskan pemahaman kita bahwa Semara Ratih itu merupakan sebuah jalan untuk bergeraknya Buana Agung dan Buana Alit. Termasuk dalam karya-karya besar di Bali, dalam tahapan upacara tertentu, pada saat, kalau tidak salah, prosesi yang disebut Majejiwan di Bali Peselang pada upacara besar di Bali, ada menggunakan gambar Semara Ratih. Yang pada saat itu, pada upacara tersebut, digambarkan bagaimana kosmologi itu tercipta, bagaimana dunia atau Buana Agung dan Buana Alit itu tercipta. Tentu memerlukan peranan dari Sang Hyang Semara dan Sang Hyang Ratih. Kemudian titik yang lanjutkan. Tumurun te dewata aste dewata. Setelah Sang Hyang Semara Ratih turun dan menyusup dalam indria manusia yang menyebabkan ketertarikan dengan lawan jenis dan hasrat dasendriyanya, barulah turun yang disebut dengan Sang Hyang Aste Dewata. Oleh sebab Sundari Gamo ini merupakan teks yang sangat berhubungan dengan teks-teks Wariga, perhitungan hari, demikian. Maka yang dirujuk dengan istilah Aste Dewata, Aste yang berarti 8, dan Dewata ini adalah dewa. Dewa yang berjumlah 8 ini berkaitan dengan Astewara. Ada perhitungan dari Ekawara sampai Dasawara dalam ilmu Wariga. Kemudian Aste Dewata yang disebut di sini adalah 8 perhitungan dewa yang terangkum dalam Aste Wara, yaitu Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, dan Uma.
Baik, Titiang lanjutkan pembacaannya. Sri tumurun ring durung Indra. Disebutkan Sang Yang Sri dan Indra itu turun ring Natar. Nah, disebutkan di sini turun beliau di Natar atau di pelataran rumah. Kemungkinan ini berkaitan dengan tempat lumbung atau jinang atau kelumpu di Bali sebagai stana dari Betari Sri. Guru turun ring Sanggar. Guru di sini adalah Sang Yang Pramesti Guru atau Betara Guru atau gelar nama lain dari Siwa. Turun pada Sanggar. Sanggar itu adalah tempat pemujaan atau pemerajan. Guru di sini selain berarti atau merupakan gelar lain dari Sang Yang Siwa, guru itu dapat juga berarti panutan atau sesuatu yang digunakan sebagai contoh, acuan. Tentunya dalam hal ini yang berkaitan dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan kosmologis adalah sesuatu yang dicontoh oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian, apa yang dicontoh oleh manusia tidak lain adalah para dewa atau dewa tertinggi yang dipuja. Guru itu juga berarti sesuatu yang dipuja. Sehingga lumrah pada masyarakat Bali dalam suatu pekarangan membuat pemerajan dengan kemulan stana dari Betara Yang Guru. Selain berarti leluhur juga berarti Sang Yang Pramesti Guru yang merujuk arti pada Siwa dan merujuk arti pada dewa tertinggi yang dipuja. Dalam cerita masyarakat yang berkembang, dalam mitos-mitos yang berkembang, dan tersurat dalam teks Catur Bumi, dikatakan setelah Buana Agung ini tercipta dengan gunung, laut, segala isinya mulai dari tumbuhan, binatang, kemudian manusia. Sang Yang Siwa ini turun mengajari manusia bagaimana caranya untuk mencari pengupa jiwa atau yang dapat menghidupi dirinya. Kemudian Siwa turun mengajari manusia melaksanakan kehidupan bersawah, memelihara sapi. Kemudian manusia diajari menenun. Nah, pada saat ini beliau turun mengajari manusia untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Setelah tatanan di dunia ini tercipta, kemudian manusia seringkali melihat keberadaan para dewa. Karena manusia sangat mudah melihat keberadaan para dewa, lalu mata manusia itu diolesi pamor atau kapur, sehingga mulai saat itu manusia tidak lagi dapat melihat dewa. Kemudian ada nasihat dari Betara Guru pada saat itu. Karena manusia mulai saat itu tidak dapat lagi melihat dewa dengan mudah, maka dibuatlah sanggah jodog-jodogan disebut dalam Catur Bumi, yaitu tempat pemujaan sederhana yang digunakan sebagai guru. Ento anggon idewa guru, ento anggon cai guru. Begitu yang disebutkan dalam teks Catur Bumi, bahwa mulai saat itu agar ada yang sebagai acuan dari manusia karena tidak bisa lagi melihat para dewa, dibuatlah tempat-tempat pemujaan sederhana, disebut di sana sanggah jodog-jodogan. Dari sini dapat kita gali maknanya bahwa yang dipentingkan dalam suatu pemujaan bukan bangunan yang mewah, tetapi pemujaan yang ikhlas. Walaupun sederhana bentuk bangunan itu, namun niat pemujaan dari manusia yang melakukannya sangat dekat dengan Tuhan, di sanalah terjalin hubungan yang baik yang menyebabkan pikiran menjadi santai atau tenang. Kemudian Titiang lanjutkan lagi pembacaan di sini. Ya mau turun ring mambing. Nah, kata mambing di sini belum Titiang dapatkan padanan katanya. Apakah ini salah tulis dalam teks yang Titiang salin atau bagaimana, perlu di cross check kembali. Rudra turun ring kandang.
Rudra sebagai dewa yang dekat dengan alam neraka disebut turun di kandang. Menurut Titiang, ketika Titiang mencoba mencari alasan kenapa Rudra disebut turun di kandang, kandang di sini apabila diartikan sebagai kandang ternak, karena masyarakat Bali pada masa lampau selain bertani, tentu juga memiliki kandang untuk berternak, karena memelihara sapi, kemudian hewan peliharaan yang lainnya. Pada saat itu disebut Rudra lah turun di kandang. Karena dalam ritus-ritus masyarakat Bali, selain pemujaan di tempat suci, ada pula pemujaan terhadap tumbuhan pada tumpak warga dan pada tumpak kandang. Ada sanis secara klion uku ye, dipujalah binatang-binatang, dipujalah dewa yang menganugerahi kesejahteraan kita melalui binatang-binatang peliharaan ini, seperti sapi dan lain sebagainya. Maksud bagaimana alasan Rudra itu turun di kandang, kemungkinan adalah kandang itu tentu merupakan wilayah yang lebih banyak kotorannya daripada halaman rumah seseorang, sehingga itu seringkali dekat dengan yang disebut dengan neraka, tempat yang kotor, tempat hukuman. Maka ditempatkan di kandang yang seringkali ditempatkan di arah Kelot Kau atau di barat daya, seperti itu. Di sana seringkali ditempatkan kandang dengan tujuan bahwa itu adalah Kanista Mandala atau tempat yang paling di bawah, tempat memelihara ternak. Dan itu dekat dengan situasi neraka yang tempat hukuman para atma yang berbuat salah. Ada kawah tambrogoh muko yang dikatakan bercampur dengan kotoran atma yang dihukum di sana. Nah, ini dekat dengan kandang, kemudian tempat membersihkan diri. Ketika kebudayaan masyarakat Bali berkembang, membuatlah tempat untuk membersihkan diri, kamar mandi dan lain sebagainya dekat di sana. Pemikiran Titiang menjadi ke arah ke sana ketika membaca teks ini yang disebut Rudra turun di kandang. Nah, dalam penerjemahan teks-teks ini tentu memiliki atau memerlukan banyak sekali pemahaman-pemahaman lain melihat gejala-gejala dalam teks dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila pemirsa kemudian yang berkenan ikut mendengarkan pembacaan serta penjelasan Titiang ini, mohon ditambahkan apabila ada kurang penjelasan Titiang, apabila perlu ada yang disempurnakan kembali atau yang ditambahkan kembali dalam upaya Titiang menerjemahkan teks ini. Kemudian Titiang lanjutkan. Brahma turun ring pewargan. Pewargan tersebut berarti dapur. Tentu Brahma ini turun di pewargan karena dapur dekat, sangat erat kaitannya dengan api sebagai tempat memasak. Tentu Brahma yang turun di sini sebagai dewanya api. Kemudian kala turun ring lawang. Kala yang merupakan refleksi dari sesuatu yang bersifat keras, yang memakan, itu berada di lawang. Lawang itu adalah pintu masuk setiap pekarangan atau setiap tempat yang dituju. Kemungkinan alasan mengapa kala dikatakan bertempat di lawang karena kala yang bersifat raksasa, raksa itu berarti penjaga, dan seringkali di tempat-tempat masuk dihiasi dengan dwarapala, dihiasi dengan ornamen-ornamen kala atau raksasa sebagai penjaga. Raksa yang berarti penjaga. Dan semua itu ketika masuk ke pekarangan seolah-olah seperti masuk dalam badan kala itu. Kemudian umur turun ring pesaren.
Ume dikatakan turun di pesaren. Pesaren ini kemungkinan memiliki dua arti. Nah, ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kemungkinan ada pendengar atau pemirsa yang sudah memahami lebih lanjut. Pesaren itu apabila dilihat pada tatanan pelinggih di Pemerajaan yang urutan tatanannya lebih lengkap, lebih dijabarkan demikian, yang lebih luas dari kemulan taksu, biasanya sudah terdapat menjangan seluang, terdapat pelinggih catu, kemudian terdapat catu atau catu meres dan catu mujung. Ada pula pelinggih atau bangunan suci yang disebut dengan pesaren. Nah, apakah pesaren ini yang dimaksudkan atau yang dimaksud adalah ruang tertutup atau kamar? Karena kamar tempat tidur, kata saren juga berarti tidur. Nah, ini memerlukan penerjemahan dan dikaitkan dengan teks-teks berikutnya, dan yang lebih paham perlu menambahkan penjelasan titiang di mana sesungguhnya turunnya Bathari Ume ini. Nah, dari sini kalau Ume tentu masih merujuk kepada ajaran yang bersifat siwaistis. Dan kalau itu walaupun digambarkan sebagai raksasa, tetapi kalau itu juga merupakan putra dari Siwa dan yang bersifat menjaga. Sehingga seringkali di tempat-tempat masuk, pintu-pintu masuk tempat suci dibuatkan patung yang berwujud raksasa sebagai penjaga. Kemudian titiang lanjutkan. Mangkana ikang dewata kabeh wis anu teng paturunane ngawe dunia kang jagat raya. Pada saat itu, setelah turunnya para dewata, di sanalah tercipta suatu tatanan dan suatu wilayah yang telah tertata. Nah, cemuasun mangerincinaken ikang agama tirta den kapratiaksa. Nah, kemudian dilanjutkan kembali. Perhatikanlah demikian yang tersurat dalam teks. Di sini akan dijelaskan kembali apa yang disebut dengan agama tirta. Sudah tentu diketahui oleh banyak orang. Pemahaman masyarakat Bali atau yang dilakoni oleh masyarakat Bali sebelum disebut dengan istilah agama Hindu Bali seperti yang sekarang, ada sebutan-sebutan lain seperti agama tirta ini. Apakah ini memang munculnya sangat lama atau muncul pada periode-periode yang cenderung baru? Ini perlu penelitian lebih lanjut. Dan kapratiaksa hendaknya diperhatikan. Dening manusia loko kabeh oleh manusia yang ada di dunia, mangdadi manusia ketika menjadi manusia. Uruh ringawak sarirannya amet pineta saking aksara 3. Nah, ketentuan inilah hendaknya diketahui oleh manusia yang menjelma di dunia, dan semuanya itu, semua pengetahuan itu amet pinet yang berarti diambil dari aksara 3. Nian daluirnio aksara 3. Swala lito, sastra urip, modre, aksara pati brastra. Aksara murya itu karena di agama tirta. Nah, dalam ungkapan ini disebut sangat pentingnya pengetahuan aksara atau sastra. Swala lito, urastra. Kemungkinan memiliki arti yang berbeda-beda tetapi merujuk pada aksara atau sumber dari pengetahuan. Karena tanpa bahasa dan tanpa tulis, pengetahuan itu tidak bisa ditransfer pada zaman-zaman berikutnya. Ika anadi agama tirta pawete kaulas kueh ning agama yang berjumlah 18, kemungkinan ini mengarah kepada aksara Bali yang berjumlah 18 aksara dasarnya, atau mungkin ada penjelasan lain yang lebih mengarah atau lebih tepat arahannya, mohon ditambahkan.
Nah, inilah menjadi agama tirta. Dari pengetahuan ini, pengetahuan tulis inilah kita mencari pengetahuan yang disebut dengan agama tirta. Pamutus niotri kaya sudah malo ika wakyo bina seruti samanut ungwan saike loko caranya pauretinyo anadi tato titi tutuhan samo bedo pola laksananya rikeng loko maka pamutusnya tunggal juga sama pangestinnya. Di sini disebut dengan istilah tri kaya sudo male. Apakah agama tirta ini dengan nama lain ini atau ada pengertian lain? Mohon juga ditambahkan. Apabila kita artikan tri kaya sudo male ini ada 3 hal yang perlu dibersihkan dalam kehidupan manusia. Sama pangestinnya ring karahayon ring rago sarira. Ini sesungguhnya sama tujuannya. Kemungkinan yang dimaksud adalah sama dengan tujuan agama tirta itu. Kerahayon ring raga sarira adalah kesentosaan pada diri kita, pada angga sarira, tubuh kita, maring jagat buana kabeh. Ike ring hyang amur beng rat. Nah, juga mengusahakan kebaikan, kesentosaan, kesejahteraan dan ketentraman yang ada di buana agung atau dunia. Itulah yang dihadapkan kepada Hyang Amur Bengrak yang menguasai dunia ini. Kunang ikang agamo pinak tatanira denira sang yogi swara sira poyo maka kawengannya popongeng kasuksmanya dan teka ring pamutusnya. Sira sang maha pandita maka wenangnya pratiaksaha awarah-warah kramanya ring pradatannya kang susruso bakti maguru asewaka dharma kaputusan pamutus ning dharma. Ajaran-ajaran yang berkait dengan agama yang disebutkan di sana menjadi perhatian oleh seorang pendeta disebutkan dalam teks ini. Dan pendeta itu wajib mengarahkan atau memberitahu pengetahuan itu kepada sang asewaka dharma disebut di sini. Apabila kita artikan sewaka itu berarti yang meminta, sanenunas dalam bahasa Bali, atau anyuwaka, nyuwaka yang memohon dengan sangat. Kemudian dharma berarti pengetahuan tentang dharma atau kebenaran. Maka sang sewaka dharma itu arti sesungguhnya apabila merujuk pada teks ini adalah yang sungguh-sungguh ingin mengetahui tentang ajaran dharma. Itulah sang pendeta yang mendalami agama wajib memberikan pengetahuan ini kepada sang sewaka dharma atau masyarakat atau manusia yang hendak atau menginginkan pengetahuan tentang dharma atau agama itu. Setelah itu, teks ini dilanjutkan dengan beberapa ragam bahasa. Karena di awal telah disebutkan bahasa itu sangat penting dalam ajaran, maka ada sejenis kerta bahasa yang artikan kembali dalam teks ini. Ikang agama 18 kaparituhu kana ring sang nateratu. Wenang linaksana kena saparikramannya denira sang mawerat. Muah perdata ring patopati patutuh tatahan. Niagama magawe pagahaning jagaditan. Apaan sira sang ratu sumendi guru wisesa ring boh loka. Nah, di sini disebutkan bahwa ajaran agama itu patut disebarluaskan yang tujuannya adalah pagahaning kejagaditan. Yang disebut dengan pagahaning kejagaditan adalah
kukuhnya kesejahteraan di dunia. Tujuan dari agama itu diajarkan adalah untuk mencapai sebuah kesejahteraan, ketentraman hidup, dan ketentraman alam. Itulah yang disebut